Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu. Saya pimpin untuk memulai pelajaran pada hari ini. Marilah kita membaca doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Baca doa, mulai. Selesai. Saya absen dulu. Charlie Cornelius hadir. Elda Vitovtora, Rizka Al-Zahra hadir. Samuel David Gak masuk, Pak. kemana? Izin, Pak. Izin. Oke, izin. Siti Halimah hadir. Susriyadi Itu tuh kamar mandi. kamar mandi. Nah, tuh Pak, mana no? Bukan no. Ya, silakan. Astagfirullahaladzim. Ya. Langsung aja. Ya, langsung silakan duduk. Susriyadi hadir. Selanjutnya Putri Arbaina hadir. Ada lagi yang belum diabsen? No, Pak. Tidak kemarin, Pak. Kalau masuk kemarin. Ada tapi Ada, Pak. kemana? Ada Pak, gak jelas saya emang orangnya ada masuk atau enggak, padahal belum ada masuk. Alfa berarti ya? Apa, Pak? Oke. Udah semua. Pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk mengidentifikasi tentang apa saja yang mengenai lembaga-lembaga negara tersebut. Langsung aja ya, untuk mempersingkat waktu kita mulai. Lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita masuk nih, ada yang udah tahu belum tentang pembelajaran kita hari ini? Tentang apa aja itu lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada apa aja lembaga-lembaganya? MPR, Pak. MPR, DPR, Presiden. Oke. Bagus ya. Lanjut. Sebenarnya dari seluruh lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia ini tuh keseluruhannya menurut undang-undang yaitu ada 8. Yang pertama yaitu MPR, yang kedua DPR, yang ketiga DPD, terus Presiden, MA, DPR, bukan DPR ini Mahkamah Konstitusi maksudnya. Terus ada Komisi Yudisial dan ada Badan Pemeriksa Keuangan. Kita masuk ke pembahasan pertama. Minta tolong coba Charlie mungkin dibacain. Oke, fungsi dan kewenangan lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga negara yang tercantum dalam UUD 1945 merupakan lembaga negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Lembaga negara yang tercantum dalam UUD 1945 terdiri atas MPR, DPR, DPD, Presiden, dan Mahkamah Agung yang disingkat MA, Mahkamah Konstitusi, MK, Komisi Yudisial, dan BPK. Terima kasih Charlie, atau BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Ya, dari keseluruhan itu yang sebenarnya tercantum di Undang-Undang Negara 1945 seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ada 8 lembaga negara, yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, DPR, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Lebih spesifiknya kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama MPR. Masuk kita di slide pertama, MPR. Apa itu MPR? Majelis Permusyawaratan Rakyat, Pak. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebelum diamandemen seperti undang-undang yang saat ini kita gunakan, sebelumnya ini Majelis Permusyawaratan Rakyat ini kedudukannya itu ada paling tinggi, memiliki kedudukan paling tinggi sebagai lembaga yang ada di Indonesia. Di bawahnya ada Undang-Undang 1945, baru yang di bawahnya lagi
Sisanya adalah struktur yang ada yang sini nih, lembaga-lembaga sisanya ini. Tapi setelah diamandemen, seluruh lembaga yang ada di Indonesia ini ke-88-nya ini semuanya sekarang kedudukannya itu sama rata. Artinya sudah tidak ada lagi derajatnya yang lebih tinggi, yaitu yang sekarang paling tinggi, melainkan hanya Undang-Undang 1945. Sekarang semuanya sama rata, mulai dari MPR, DPR, DPD, Presiden, semuanya sama rata. Karena kalau misalkan ini ditanya apa nih yang misalkan namanya kan sebuah struktur organisasi, kan ini nih lembaga-lembaga ini kan disebutnya sebagai struktur organisasi yang ada di negara. Kalau misalkan mereka ini semuanya tidak memiliki kedudukan yang paling tinggi, artinya kan tidak ada pemimpin di sebuah struktur organisasi itu. Maka tidak mungkin dong untuk menjalankan organisasi tersebut tidak ada sesuatu yang ditinggikan, yang artinya tidak ada kepala di sebuah organisasi tersebut. Kira-kira dari semuanya ini nih yang menjadi kepala dari lembaga-lembaga tersebut ini, ada yang tahu nggak kepalanya ini ada di mana? Gak ada. Presiden kah? Bukan. Oke. Struktur organisasi dari lembaga-lembaga negara ini, kedudukannya yang paling tinggi untuk saat ini adalah berada di tangan rakyat, karena emang sesuai dengan Undang-Undang 1945, yaitu yang menyatakan bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Artinya rakyat ini berada di struktur organisasi paling tinggi. Semuanya ini berdasarkan keputusan rakyat, karena sesuai dengan apa yang kita tahu, semuanya ini adalah dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Benar begitu, Susriyadi? Betul, Pak. Oke. Ya, balik lagi kita ke sini ya. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Apa tugas dari MPR? Bisa minta tolong dibacain oleh Rizka mungkin. Oke, terima kasih Rizka. Ya, kita bahas sedikit tentang tugas-tugas dari MPR. Yaitu yang pertama, sesuai dengan pasal pasal nomor 2 ayat 1 Undang-Undang tahun 1945, yaitu anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Yang kedua, anggota MPR ini adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Seperti yang tadi kita udah jelasin setelah diamandemen. Mungkin sebelum diamandemen adalah MPR ini sebagai lembaga paling tinggi, tapi setelah diamandemen semuanya ini jadi sama rata. Makanya semua kelembagaan ini disebut sebagai disebut sebagai lembaga tinggi negara, bukan lagi ada yang disebut sebagai lembaga tertinggi di negara tersebut. Lalu tugas dan wewenang MPR adalah yang bertugas dan berwenang sebagai pengubah dan menetapkan undang-undang, melantik presiden dan atau wakil presiden, dan hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang. Tugasnya jadi ada di sini ya, tugas MPR, yaitu sebagai pengubah dan menetapkan undang-undang dan juga melantik dan memberhentikan presiden sesuai dengan masa jabatannya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Lanjut ya. Yang kedua yaitu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Minta tolong mbaknya boleh dibacain. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga negara yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat yang berkedudukan di tingkat pusat. Adapun tugas dari DPR adalah sebagai berikut: fungsi legislasi, yaitu membentuk undang-undang; fungsi anggaran, yaitu membahas dan memberikan persetujuan;
Oke. Terima kasih Mbak siapa? Mbak Siti ya. Kita bahas sedikit nih, DPR yaitu sebagai lembaga yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat. Jadi segala keluhan rakyat, segala apa yang diinginkan rakyat dan apa yang dibutuhkan rakyat ini semuanya diaspirasikan atau disalurkan suaranya ini melalui DPR. Karena tugasnya memang seperti itu sesuai dengan namanya, yaitu sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas lainnya yaitu sebagai ada fungsi legislasi, yaitu membentuk undang-undang. Jadi undang-undang yang membentuk itu adalah DPR. Lalu juga sebagai fungsi anggaran, yaitu membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN. Di mana ini biasanya ini sudah didiskusikan dari presiden, diminta oleh presiden dan didiskusikan bersama DPR yang akhirnya kalau misalkan emang disetujui akan dicairkan oleh DPR. Dan fungsi yang terakhir yaitu sebagai fungsi pengawasan dari setelah dibentuknya undang-undang itu, setelah berlakunya undang-undang itu, dan juga mengawasi anggaran yang sudah dikeluarkan. Ya, ada yang mau ditanyain? Nggak ada ya, lanjut. DPD, Dewan Perwakilan Daerah, sama seperti DPR, hanya saja bedanya ini tingkat kedudukannya. Kalau misalkan tadi DPR itu tugasnya mencakup seluruh negara, kalau misalkan DPD ini tingkatnya lebih rendah, yaitu di tingkat daerah, bisa di provinsi, di kabupaten atau dimanapun sesuai dengan dari daerah pemilihannya masing-masing. Sama aja kayak tadi fungsi tugas-tugasnya sebagai fungsi legislasi, anggaran, dan fungsi pengawasan. Selanjutnya lembaga presiden. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Adapun fungsi dan tugas lain dari presiden diantaranya adalah membuat aturan bersama DPR, menyatakan perang dan damai dengan negara lain, menyatakan keadaan bahaya pada negara. Ya, sesuai dengan fungsi dari presiden ini kan kepala negara ya. Jadi emang sudah seharusnya dia sebagai kepala ini yang mengatur dan juga membuat yang mengajukan harus ada undang-undang atau aturan yang seperti apa bersama DPR membuatnya ini yang baru nanti disahkan oleh DPR. Lalu juga menyatakan perang dan damai karena dia sebagai kepala negara dan dia yang seharusnya memang sudah seharusnya tahu kondisinya itu seperti apa dari negara tersebut. Juga menyatakan bahaya kepada menyatakan keadaan bahwa negara itu bahaya atau sedang aman-aman saja. Kita lanjut ya. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman yang ada di konstitusi di Indonesia. Sebenarnya tugas dari Mahkamah Agung ini nih sepaket sama berbarengan bersamaan tugasnya dengan Mahkamah Konstitusi. Mereka kerja berdampingan. Hanya saja cakupannya ini lebih luas dari Mahkamah Agung daripada Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Mahkamah Konstitusinya ini tugasnya adalah sebagai lembaga peradilan. Kalau misalkan tadi cakupannya lebih luas nih, Mahkamah Konstitusi ini nih sebagai partnernya lingkup kerjanya itu lebih kecil, yaitu hanya meliputi peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan-peradilan yang lingkupnya memang bukan sebagai dari tugas dari Mahkamah Agung tersebut. Lalu adapun tugas lainnya dari Mahkamah Konstitusi yaitu sebagai penguji undang-undang yang sudah disahkan dari DPR yang kemudian diuji apakah layak atau tidak di MK ini. Lalu ada juga tugasnya sebagai memutus pembubaran partai politik seperti yang terjadi pada partai politik dulu itu PKI yang memang partai itu dibubarkan secara langsung oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu juga ada memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden telah melakukan kesalahan atau tidak. Kecepatan nggak? Pas ya. Lanjut ya. Dikit lagi nih. Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini tugasnya adalah sebagai lembaga kehakiman atau lembaga mandiri yang dibentuk presiden dengan persetujuan DPR. Fungsinya sebagai komisi yudisial mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim.
Kenapa harus didirikan komisi yudisial ini? Karena memang komisi yudisial ini diperlukan untuk menjaga kemurnian dari saat dilakukan lembaga peradilan. Kalau misalkan nantinya tidak ada komisi yudisial ini, bisa jadi hakim yang dipilih untuk memimpin peradilan itu bisa saja tercampur atau lebih pro ke salah satu kubu yang misalkan lembaga peradilannya itu nih misalkan kasusnya itu kayak misalkan ada dari salah satu partai politik mana ataupun politikus mana yang memang saat itu terlibat kasus misalkan. Terus kalau misalkan hakimnya ini dipilih secara asal-asalan, bisa jadi nanti kemurnian hukum yang keluarnya itu bisa jadi diacak-acak lah sama mereka ini nih. Bisa dipahami ya gitu kira-kira. Terakhir, Badan Pemeriksa Keuangan. Tugasnya ini nih sebagai audit dari uang-uang yang sudah disalurkan dari DPR ini, larinya itu kemana aja, apakah digunakan secara benar atau tidak. BPK yang tugasnya untuk memeriksa keuangan-keuangan yang telah dialirkan oleh DPR. Pokoknya uang-uang negara lah pokoknya. Mereka ini yang tugasnya untuk mengaudit apakah uang itu digunakan secara benar ataupun tidak. Itu kira-kira. BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa keuangan negara. Ini pembahasan terakhir. Kira-kira ada yang masih mau ditanyain nggak? Cukup? Kalau cukup kita ulas dulu dikit sebelum kita akhiri. Coba, tadi kita udah bahas tentang lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Coba Charlie, saya tanya, tadi ada berapa lembaga sih yang kita bahas? Jumlahnya? 7 Pak ya? 7 apa? Benar nggak 7? Salah lu. Terus berapa? 9. 9 Pak ya? 8. Apa terjadi? Tapi itu salah nih. 8. Yang pertama apa tadi? MPR. Terus DPD. Terus MA, MK, Komisi Yudisial, BPK. 8 ya Charlie. KPK enggak ya Pak? KPK tidak termasuk sebagai lembaga tinggi negara. KPK masuknya sebagai lembaga independen yang memang berdiri di Indonesia untuk memberantas, tugas khususnya itu memberantas tindakan korupsi yang dilakukan oleh semua orang. BNN Pak? BNN juga nggak termasuk sebagai lembaga tinggi negara, tapi lingkupnya masih berada di bawah naungan lembaga-lembaga negara. Iya. BNN ya? Masih Pak? Iya. Ada lagi yang mau ditanyain? Dapat cukup Pak mungkin? Cukup? Kalau misalkan cukup, tadi saya udah upload tugas di Google Classroom karena memang kita pembelajarannya kan masih separuh-separuh nih, masih masuknya kan masih jarang-jarang, seminggu sekali. Jadi ada tugas tambahan sudah saya upload di Google Classroom untuk kita bahas di pertemuan selanjutnya. Buat tadi siapa yang nggak masuk, Samuel, sama David, dikasih tahu juga untuk ngerjain tugasnya ya, Charlie. Oke. Udah ini cukup, nggak ada yang mau ditanyain? Kalau misalkan cukup, kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Alhamdulillah. Oke, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.